Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Rian JR dari 24 N2 akan memberikan video reaction terkait dengan topik yang saya ambil sesuai dengan tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Pak Arianto Ardiansyah MSI. Di sini disuruh reaction video gitu, entah dari podcast atau berita atau apapun, dan kali ini saya ambil berita dan topik yang saya bahas kali ini adalah terkait dengan relasi antara hukum, kekuasaan, dan ideologi dengan analisis kasus praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Berita yang saya ambil itu adalah No Money Politik, Bawaslu Sultra bentuk desa anti politik uang. Ini dari channel Antara News Sulawesi Tenggara. Langsung saja. Guna menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Tenggara Bawaslu Sultra membentuk desa dan kelurahan anti politik uang di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Sebagai proyek percontohan, Bawaslu Sultra mencanangkan pembentukan di 2 desa, yakni Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, dan Desa Watu Kalangkari di Kecamatan Rorowatu, Kabupaten Bombana. Dalam waktu dekat akan dibentuk pula di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang saat ini sudah dalam tahap persiapan. Ketua Bawaslu Sultra Hamirudin Udu yang ditemui pada Selasa 3 Januari mengatakan seluruh warga desa dan kelurahan ini dapat membantu mengkampanyekan anti politik uang demi menciptakan demokrasi yang bersih dan sehat. Kita membentuk desa anti politik uang, ya, kita launching, kita kerjasama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk kemudian kita launching, dan mereka ini menjadi pilot. Kita dorong terus, kita berharap bahwa mereka juga bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. Membuat masyarakatnya, kemudian pemerintah desanya menandatangani komitmen untuk menolak politik uang dan melaksanakan kampanye anti politik uang. Politik uang merupakan salah satu pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum yang rawan dilakukan berulang di setiap pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu Sulawesi Tenggara mengupayakan langkah antisipasi agar dapat mencegah ataupun meminimalisir kecurangan serupa terjadi lagi pada pemilu 2024. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jadi dari video tadi, ini video BTW dari tahun 2023. Dan di sini itu berkaitan dengan kebijakan dari Bawaslu Sulawesi Tenggara untuk membentuk desa anti politik uang. Yang dimana di sini dilaporkan ternyata program ini sudah dijalankan di 2 desa, yaitu Alosi dan Watu Kalangkari. Nah, jadi kenapa video ini atau berita ini relevan dengan topik yang saya bahas, yaitu terkait dengan relasi hukum, kekuasaan, dan ideologi dengan analisis kasus praktik politik uang di pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Kenapa relevan? Karena kita bisa melihat apa saja upaya preventif dari pihak pemerintah untuk mencegah angka atau setidaknya menurunkan angka dari politik uang untuk persiapan pemilu tahun depannya, yaitu tahun 2024. Nah, menurut saya kebijakan seperti ini adalah tipe kebijakan yang sebenarnya bagus, karena mereka melakukan semacam pembentukan desa anti politik uang. Sebenarnya bagus. Namun
Yang menjadi pertanyaan di sini adalah deklarasinya ampuh tidak untuk menciptakan atau setidaknya mengurangi angka politik uang bagi desa tersebut. Karena dua desa yang sudah dicap atau dilabeli sebagai desa anti politik uang, yaitu desa Alosi di Kabupaten Konawe Selatan dan desa Watu Kalangkari di Kabupaten Bombana. Ini kan mereka hanya sekedar dilabeli, diberikan semacam deklarasi gitu. Nah, pengakuan seperti ini atau kebijakan berupa pengakuan secara de jure itu kan secara ontologi itu adalah sesuatu, pengakuan ini tentu saja tidak dapat kita pastikan secara mutlak dapat mengurangi angka politik uang di setidaknya di dua desa tersebut, karena kan dua desa tersebut yang sudah dilabeli desa anti politik uang. Nah, simpelnya begini deh, kalau dua desa tersebut dilabeli sebagai desa anti politik uang, pertanyaan saya, apakah dengan label tersebut di kedua desa tersebut bisa mengurangi kasus politik uang yang akan terjadi di masa yang akan datang? Karena begini deh, bayangkan kalau saya memberikan ceramah kepada kepada 2 orang, dan karena kedua orang ini sudah mendapatkan ceramah dari saya, berarti saya melabeli 2 orang ini sebagai orang alim karena mereka mendengarkan ceramah saya. Nah, ini kan belum tentu, karena belum tentu 2 orang ini alim. Begitu juga dengan kasus seperti ini. Belum tentu kita membentuk desa anti politik uang, maka desa tersebut bebas dari politik uang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang topik terkait dengan relasi antara hukum, kekuasaan, dan ideologi dengan analisis kasus praktik politik uang kepemilihan kepala daerah di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk hukum, kenapa praktik politik uang masih tinggi? Itu karena dari segi hukum, karena masyarakat kita tuh masih gak sadar kalau ternyata politik uang itu adalah suatu tindak pidana yang dimana pemberi dan penerima itu sama-sama dipidana. Ada kok di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 515 dan Pasal 523. Jadi intinya dari segi hukum, kenapa politik uang masih marak terjadi? Karena masyarakat nggak tahu menahu terkait dengan politik uang ini. Minimal mereka nggak tahu kalau ternyata politik uang ini adalah tindak pidana, dan mereka nggak tahu menahu kalau ternyata penerima politik uang juga bisa dipenjara. Dan disinilah tugas pemerintah untuk memberikan identifikasi atau memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait identifikasi pelanggaran pemilu. Salah satunya adalah yang kita sebutkan tadi, yaitu politik uang. Nah, dari segi kekuasaan, sebenarnya praktik politik uang itu masih tinggi, ada kaitannya dengan faktor kekuasaan. Karena mungkin banyak orang yang ingin melaporkan terkait dengan kasus politik uang, namun mereka nggak mau karena mereka takut akan dominasi elit lokal. Bayangin gini deh, ada sebuah calon kepala daerah yang dimana mereka terbukti melakukan politik uang, namun karena pendukungnya besar, akhirnya sang pelapor nggak mau karena mereka takut diapa-apain sama pendukungnya, seperti itu. Nah, itu untuk faktor kekuasaan. Nah, faktor ideologi. Nah, maraknya praktik politik uang itu tentu saja gak lepas dari faktor ideologi masyarakat, yaitu ideologi patronase, dimana ideologi ini menyatakan bahwa patron atau tokoh elit mendapat dukungan dari rakyat atau simpatisan karena atas imbalan dari apa yang diberikan oleh si patron atau tokoh elit ini kepada masyarakat. Nah, intinya kayak gini deh, ada calon kepala daerah memberikan sesuatu berupa bantuan kayak uang, sembako, dan lain sebagainya kepada rakyat, dan atas imbalannya rakyat memberikan suara kepada si calon kepala daerah tersebut. Karena rakyat
masyarakat menganggapnya begini, kalau saya kalau saya diberikan bantuan, ya sebagai imbalan saya harus kasih suara dong. Dan ini biasa disebut juga sebagai politik balas budi. Sebenarnya kalau kita lihat dari luar, ideologi seperti ini adalah ideologi yang sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ideologi patronase ini bisa menjadi potensi untuk menjatuhkan masyarakat ke dalam praktik politik uang. Dan saya katakan sekali lagi, praktik politik uang baik pemberi maupun penerima bisa dipidana. Oleh karena itu, solusi saya untuk pemerintah segera tindak lanjuti, bukan hanya sekedar melabeli desa sebagai desa anti politik uang, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap politik uang ini, karena mungkin masyarakat melakukan ini karena mereka masih tidak tahu tentang politik uang. Terus berikan perlindungan hukum bagi para pelapor agar mereka gak takut lagi untuk melaporkan tindakan, agar mereka gak takut untuk melaporkan kasus politik uang. Terus bagi kita masyarakat, ya tentu jangan pernah takut melaporkan. Kalau kalian melihat ada sebuah golongan yang melakukan praktik politik uang ini, segera laporkan. Jangan takut dicemooh, jangan takut diapa-apain oleh kelompok pendukung, karena selama kalian melakukan hal yang benar, hukum akan selalu melindungi kalian. Seperti itu. Terima kasih. Saya Rian pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.